Pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral logam hingga menghasilkan produk jadi. Salah satunya adalah baterai litium dari biji nikel yang menjadi komponen penting mobil listrik. Baterai litium ini menjadi produk andalan Indonesia dalam memasuki rantai pasok global tahun 2023. Pemirsa, saat ini pemerintah terus melakukan percepatan untuk mengadakan kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Targetnya tahun 2025 nanti sudah ada 20% dari kendaraan Indonesia yang merupakan kendaraan listrik. Salah satunya adalah mobil listrik. Nah, berbagai persiapan telah dilakukan pemirsa. Seperti contohnya di belakang saya ini sudah ada infrastruktur untuk mobil listrik. Ini adalah SPLU atau Stasiun Pengisian Listrik Umum yang dikembangkan oleh BPPT. Namun tidak hanya infrastruktur yang disiapkan pemirsa, namun ada juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah supaya Indonesia dapat ambil bagian dalam produksi mobil listrik tersebut. Dengan adanya hilirisasi, harapannya Indonesia dapat berperan untuk menjadi pemain dan juga produsen mobil listrik di ranah global. Menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian SDM Yunus Saiful Haq, Indonesia sebetulnya bisa memproduksi semua komponen mobil listrik dari bahan baku di dalam negeri. Karena Indonesia memiliki cadangan dan produksi mineral yang sangat besar untuk memproduksi bahan baku komponen mobil, seperti nikel untuk baterai litium dan tembaga serta timah untuk komponen lainnya. Karena itu, seluruh stakeholder harus serius mengembangkan hilirisasi mineral sampai menghasilkan produk akhir, seperti baterai litium dari nikel untuk mobil listrik. Nah, ini mungkin untuk mineral-mineral yang mempunyai comparative advantage, artinya kita terbesar dari sisi cadangannya, itulah harusnya tumbuh industri-industri atau badan usaha ini melakukan hilirisasi dari mulai biji, dari mulai mineral, menjadi intermediate product dan dilanjutkan sampai kepada end produknya. Dalam artian misalnya kalau nikel sampai ke baterai, mobil dan lain-lain. Saya kira sampai seperti itu. Tidak hanya sekarang ini hanya memproduksi intermediate product saja. Dari pemerintah dan juga teman-teman di ATPM. Sementara pengamat otomotif Ares Harvenda menyatakan hilirisasi mineral sangat penting bagi pengembangan industri otomotif di Indonesia, sehingga harga jual kendaraan bisa menjadi lebih murah dan terjangkau. Namun untuk pengembangan mobil listrik 100% TKDN menurut Aris masih butuh waktu lama, karena pasar pengguna mobil listrik dalam negeri maupun global masih rendah. Infrastruktur pendukung mobil listrik juga belum memadai di Indonesia dan di mayoritas negara berkembang lainnya. Dari pemerintah dan juga teman-teman di ATPM saat ini sedang mengejar ke arah sana. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan ada yang sudah mencapai 90% TKDN-nya. Itu sebuah kebanggaan dan sebuah bukti bahwa sebenarnya kita bisa bukan cuma mengimpor atau bukan cuma merakit mobil di Indonesia, tetapi komponen-komponennya itu berasal dari Indonesia juga. Nah, kalau untuk mobil listrik ini jalannya masih panjang sekali sih memang. Proses produksi mobil di dalam negeri Indonesia 60, 70, bahkan 90%-nya sudah menggunakan komponen di dalam negeri. Nah, pemirsa, jika pemerintah berhasil melakukan hilirisasi nikel dan membuat litium baterai, maka artinya Indonesia telah siap untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri dan menjadi pemain dalam kancah internasional. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Agustin Lawrence, Metro TV. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.